Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali bisa menjumpai sahabat kampus semuanya dalam video pembelajaran studi jurisprudensi di Pengadilan Agama. Untuk pertemuan ke-12 ini atau video ke-12 ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang jurisprudensi di bidang hadonah dan harta bersama. Kita mulai dari hadonah terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan hadonah? Al-hadonah atau al-janbu bermakna erat atau dekat. Hadonah dimaknai pemeliharaan anak, yakni mengasuh anak, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, yang belum mampu mandiri, melalui mencukupi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakannya, memberi pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya, agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya, atau agar sanggup hidup mandiri. Persoalan hadonah menjadi perhatian khusus dalam Islam, sebab hadonah sangat berperan dalam kehidupan dan keislaman seorang anak. Masa depan anak itu ditentukan oleh pola-pola pengasuhan dari orang tuanya. Kita lihat beberapa pembagian hadonah. Hadonah terbagi menjadi dua, sesuai dengan kondisi orang tua yang mengasuh anaknya. Ada hadonah pada masa perkawinan dan hadonah pada masa perceraian. Hadonah pada masa perkawinan dapat merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan pasal 45, 46, dan 47, kemudian kompilasi hukum Islam pasal 98. Sedangkan hadonah pada masa perceraian itu ada dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 41 dan kompilasi hukum Islam pasal 105 dan 156. Untuk dasar hukumnya, ada 3 dasar hukum hadonah. Ada dasar hukum menurut hukum Islam, menurut hukum perdata, dan menurut perundang-undangan. Berdasarkan hukum Islam, dalam ajaran agama Islam, hubungan antara orang tua dan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib, tidak bisa diputus atau terhalang keadaan suatu apapun, baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia. Hal tersebut tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya, sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya dasar hukum menurut hukum perdata. KUH Perdata pasal 289 menyatakan bahwa setiap anak berapapun usianya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Hukum perdata menentukan bahwa kedua orang tua sama-sama bertanggung jawab dan berhak memelihara dan mendidik anak-anak yang masih di bawah umur. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pembaharuannya menyatakan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki hak yang setara dan sama-sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan merawat serta melindungi hak anak-anak mereka. Yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Di dalam Islam, prioritas hak asuh, prioritas hadonah ada pada ibu. Ada 2 sebab. Yang pertama, karena perhatian seorang ibu kepada anaknya lebih tepat dan cocok. Karena memelihara anak adalah keistimewaan seorang ibu. Dan lagi seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap anaknya daripada seorang ayah. Selain itu, curahan hati juga tercurah lebih untuk anaknya. Itulah kenapa prioritas hadonah dalam Islam ada pada ibu, terutama untuk anak yang belum balik. Nah, sekarang kita lihat fenomena sengketa hadonah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 231 menyatakan bahwa bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka. Pasal tersebut menyiratkan makna bahwa kedua orang tuanya masih memiliki hak untuk mengasuh anak yang masih kecil, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam diberlakukan, maka persoalan hadonah menjadi persoalan hukum positif di Indonesia dan pengadilan agama diberi wewenang untuk itu. Pasal 42-45 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara,
dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian ataupun karena kematian. Orang tua memiliki kuasa untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan membedakan antara tanggung jawab pemeliharaan dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab pengasuhan yang menjadi beban suami atau mantan suami jika ia mampu sebelum ditentukan lain oleh pengadilan agama. Adapun kompilasi hukum Islam pasal 105 menjelaskan persoalan hadonah sebagai implikasi dari perceraian, yakni pemeliharaan anak yang belum mumayyiz sebelum berumur 12 tahun atau belum balik adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Selanjutnya, putusan pengadilan agama berkenaan dengan sengketa hadonah. Pada umumnya, saat berhadapan dengan sengketa hadonah, hakim pengadilan agama akan memprioritaskan 4 hal. A. Kepentingan anak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak. B. Mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi. C. Menerapkan lembaga doangsong. D. Menerapkan ketentuan pasal 225 HYR atau 259 RBG demi kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan perorangan yang sifatnya sesaat. Selanjutnya kita masuk ke harta bersama. Apa yang dimaksud dengan harta bersama? Harta bersama atau gonogini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Dasar hukumnya ada dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, pasal 119 KUH Perdata, dan pasal 85 kompilasi hukum Islam. Persoalan harta bersama umumnya tidak terpikirkan selama masa perkawinan, sebab pasangan suami istri tentu berfokus kepada kelanggengan ikatan perkawinan mereka. Padahal, peristiwa perceraian dapat saja mungkin terjadi, sehingga persoalan harta bersama ini menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami dengan baik. Problematika harta bersama atau gonogini kerap kali membuat proses perceraian menjadi rumit, sebab setiap pihak mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak miliknya pribadi. Harta bersama dalam perkawinan dikenal dengan 3 macam. Ada harta gonogini, ada harta bawaan, dan ada juga harta perolehan. Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan kompilasi hukum Islam menyebut harta yang diperoleh dalam perkawinan sebagai harta bersama. Namun demikian, istilah gonogini sering digunakan untuk menyebut harta bersama dalam bahasa hukum konvensional. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian gonogini sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama bersuami istri, sebagai hak milik berdua. Dengan kata lain, harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan oleh suami dan istri selama berumah tangga sehingga menjadi hak mereka sekaligus. Bagaimana wujudnya? Pasal 91 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa wujud harta bersama dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Untuk benda yang berwujud berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak beserta surat-surat berharga lainnya. Kemudian harta bersama yang tidak berwujud itu berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya. Baik suami maupun istri, tanpa persetujuan masing-masing pihak, tidak dibenarkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dengan demikian, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang sama atas harta bersama dan mereka akan memperoleh bagian yang sama bila mana perkawinan putus akibat kematian, perceraian, ataupun karena putusan pengadilan. Kemudian pengelompokan harta bersama. Menurut Sayyidi Talib, ada 3 kelompok pembagian harta bersama, yaitu pembagian berdasarkan asal-usulnya, berdasarkan penggunaannya, dan berdasarkan hubungan dengan perseorangan dalam masyarakat. Kemudian terbentuknya harta bersama. Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 1 menegaskan bahwa harta bersama atau harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.
Ini mengartikan syirkah atau harta bersama terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu berakhir atau putus. Pasal 1, sub F, Junto Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda tersebut terdaftar atas nama suaminya ataupun atas nama istrinya. Harta yang diperoleh dengan menggunakan uang pribadi, hukumnya tetaplah harta milik pribadi. Harta warisan, wasiat, dan hibah yang diterima oleh salah satu pihak tetap menjadi harta pribadi bagi yang menerimanya. Pembagian harta bersama, menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 37, bila perkawinan itu putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lainnya. Khusus untuk umat Islam, pada pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2 ditentukan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang pasangannya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Kontribusi terhadap harta gonogini juga diperhatikan. Tidak selalu pembagian itu berimbang 50-50. Apabila mencermati pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka seorang janda atau duda yang bercerai hidup berhak menerima 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinannya. Kemudian untuk pembagian harta bersama melalui pengadilan agama, ada mekanisme syarat gugatan. Dengan syarat mengajukan perkara atau surat gugatan ke pengadilan agama, kemudian penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan, menyerahkan fotokopi KTP yang menunjukkan sebagai warga negara Indonesia, kemudian ada harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan, ada akta perceraian apabila sudah bercerai, dan mengajukan persekot atau panjar biaya perkara sewaktu gugatan didaftarkan di kepaniteraan, dan mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di pengadilan agama. Selanjutnya tahapan demi tahapan hukum formal ini dapat dilaksanakan. Lebih lengkap sahabat bisa merujuk kepada hukum acara peradilan agama. Kemudian aspek keadilan dalam penggunaan dan pembagian harta gonogini. Harta bersama dalam hukum Islam dapat dipandang dalam dua persepsi. Ada konsep syirkah dan ada konsep harta gonogini. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak ada harta gonogini dalam Islam kecuali dengan konsep syirkah. Harta suami dan harta istri sejatinya tidak tercampur. Masing-masing memiliki kekuasaan penuh atas hartanya masing-masing. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa harta gonogini ada di dalam hukum Islam sesuai dengan dasar hukum yang ada. Sehingga ketentuan tentang harta gonogini harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Harta yang boleh dibagi secara bersama hanya sebatas harta gonogini, asalkan tidak ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinannya. Nah, sekarang kita masuk jurisprudensi yang terkait dengan hatonah dan harta bersama. Berikut ini beberapa jurisprudensi mengenai hatonah dan harta bersama. Silakan sahabat mengeksplor sendiri mengenai ragam jurisprudensi di bidang ini. Kita sudah sampai di kesimpulan untuk video yang ke-12 ini. Ada beberapa kesimpulan yang bisa dipetik. Yang pertama, hatonah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu mandiri sampai ia sanggup memikul tanggung jawab hidupnya. Yang kedua, dasar hukum hatonah ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, ada juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 289, dan ada juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesimpulan yang ketiga, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami dan istri di dalam perkawinan. Dan kesimpulan yang keempat, dasar hukum harta bersama adalah pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, pasal 119 KUH Perdata, dan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, baik hatonah maupun harta bersama menyimpan potensi sengketa yang melibatkan aspek-aspek novelty, hal-hal yang baru di bidangnya. Sehingga mempelajari jurisprudensi terkait keduanya akan dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi. Itu saja yang ingin dibagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Atas keterbatasannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.